Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membagikan sebuah opini teman-teman. Ini just opini, jadi buat kalian yang gak suka opini, sekali lagi ini disclaimer on dulu, ini bukan saran, ajakan, ini murni pendapat dari Uang Receh melihat price action dari Bitcoin ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh mengaitkan price action dengan beberapa makroekonomi, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan buat kalian yang gak tertarik, silahkan di skip dulu untuk video ini, gak masalah. Tapi buat kalian yang tertarik, Uang Receh minta tolong untuk subscribe dulu channel Uang Receh dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya guys. Nah, video ini Uang Receh beri judul Jalan Tol untuk Bitcoin teman-teman. Nah, sebelum bahas ke price action, ini sengaja chartnya Uang Receh bikin kosong, jadi Uang Receh akan mulai analisis berdasarkan opini dan sedikit bumbu-bumbu teman-teman yang Uang Receh rasakan dari pergerakan Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. Nah, sebelum lanjut ke sana ke price action, Uang Receh akan mencoba mengaitkan dua hal penting yang menurut Uang Receh bisa menjadi insight tersendiri buat kalian teman-teman. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke CME FitWatch ya teman-teman. Nah, di sini Uang Receh mau bahas apa yang akan dikemukakan oleh Jerome Powell di saat FOMC bergulir teman-teman. Nah, kita masih punya waktu 3 hari 7 jam lagi sebelum FOMC dilaksanakan. Nah, Uang Receh berpendapat di FOMC ini atau di FOMC di bulan Maret ini tepatnya, Fed akan sedikit memberikan kejutan teman-teman, terutama dari segi rate ya teman-teman. Nah, kita coba cek. Sekarang untuk probabilitasnya adalah 38% di 25 basis point, 62% di 50 basis point teman-teman. Nah, ini Uang Receh malah mengira untuk Fed rate yang bulan ini atau FOMC yang bulan ini mereka akan cenderung ke 25 basis point teman-teman. Dan Uang Receh punya sedikit pendapat nih, just pendapat sekali lagi. Ada kemungkinan suku bunga nggak dinaikkan terlebih dahulu, hanya kemungkinan teman-teman. Nah, berita ini atau pendapat ini atau opini dari Uang Receh ini berkaitan dengan ini teman-teman. Nah, kita lihat Fed balance sheet. Nah, dua hal ini Uang Receh coba kait-kaitkan teman-teman. Selama ini The Fed melakukan atau menaikkan suku bunga itu bertujuan untuk menarik liquidity dari market. Yang pertama seperti itu dulu. Fed semakin gencar menaikkan suku bunga karena beranggapan inflasi itu semakin parah, dan kalau suku bunga tidak dinaikkan, peredaran uang di market akan semakin banyak. Yang pertama seperti itu. Nah, baru-baru ini atau belakangan ini Uang Receh sudah sempat singgung di video Uang Receh sebelumnya bahwa The Fed itu sudah mulai printing money lagi teman-teman. Artinya dalam beberapa tahun terakhir The Fed itu mengurangi balance sheet-nya itu semua sirna di tanggal 8 Maret teman-teman, dengan balance sheet yang kalau menurut Uang Receh ini naiknya cukup signifikan, 297 billion US dollar teman-teman. The Fed kembali printing money. Nah, printing money di sini sebenarnya berlawanan konsep dengan selama ini yang The Fed sudah lakukan teman-teman. The Fed menaikkan suku bunga untuk menarik liquidity dari pasar, tapi 8 Maret The Fed seperti mengingkari janjinya teman-teman. The Fed seperti sedikit lunak dengan inflasi, entah karena angka CPI di bulan Februari hanya 6%, ataukah ini memang kekhawatiran The Fed terhadap dampak polemik dari perbankan konvensional yang kekurangan likuiditas teman-teman. Nah, The Fed printing money sebanyak 297 billion terutama untuk menyelamatkan dua bank di Amerika Serikat. Yang pertama adalah Signature Bank, yang kedua adalah Silicon Valley Bank. Nah, keduanya sudah Uang Receh bahas juga di video Uang Receh sebelumnya teman-teman. Nah, ini sebenarnya market sekarang yang dipikirkan atau para investor sekarang, mereka itu berpikir mungkin agak sedikit ambigu atau agak sedikit terlalu optimis kalau menurut Uang Receh.
Karena apa? Biasanya nih teman-teman, The Fed kalau sudah mulai printing money, artinya dia akan sedikit mengurangi, dia sudah percaya inflasi cukup di angka 6 mungkin. Dia akan bertahan dengan suku bunga yang ada, dan ini hanya sebuah permulaan. Jadi market optimisnya mungkin seperti itu. Printing money The Fed pada tanggal 8 Maret ini adalah sebuah permulaan. Artinya di kemudian hari ada kemungkinan besar The Fed akan printing money lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin kebijakan itu yang akan diambil The Fed dalam beberapa bulan ke depan teman-teman. Nah, tentunya dua hal ini atau dua hal yang menurut uang receh cukup ambigu sebenarnya, tapi hal inilah yang menarik investor. Para investor itu sebenarnya optimis berlebihan ke market sehingga membuat market Bitcoin pump teman-teman. Sampai hari ini market Bitcoin masih bertahan di level 27.073 US dollar. Nah, kita langsung bahas untuk price action menurut uang receh teman-teman. Nah, sebelum ke price action yang aktif, kita cek dulu beberapa minggu ke belakang ya teman-teman, sampai beberapa tahun ke belakang mungkin ini. Nah, kita sama-sama tahu teman-teman, sejak kejatuhan di bulan April tahun 2022, kita sama-sama tahu Bitcoin menggelontor cukup bebas ke bawah ya teman-teman. Nah, kita lihat di sekitaran sini Bitcoin seperti tanpa tameng, tanpa resisten. Dia turun tanpa ada yang mencegah teman-teman, sampai ke kisaran level 20 ribuan dari harga sekitar 47.000 teman-teman. Nah, emang kejatuhan di sekitar bulan April ini sampai Juni adalah kasusnya Do Kwon kalau kita flashback sedikit ke belakang, atau kejatuhan dari Terra Luna teman-teman, dengan DPEG-nya Terra USD mereka. Nah, ini yang uang receh bilang seperti judul uang receh, bahwa Bitcoin bisa potensiali naik seperti masuk ke jalan tol. Nah, kita melihat di sekitaran 48.000 sampai level 30.000 ini hampir tidak ada resisten atau support yang membantu Bitcoin untuk bertahan di kondisi sebelumnya teman-teman, kecuali kita melihat sedikit ada support di level 30.000 sampai 28.500 teman-teman. Ini uang receh indikasikan ini adalah sebuah support yang cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin sebelumnya, tapi cuman bertahan sekitar 1 bulan teman-teman di support ini, dan kembali lagi jatuh. Nah, ini adalah sebuah support yang mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin sebelumnya. Dan menurut uang receh level 30.000 adalah level psikologis dari Bitcoin teman-teman. Nah, di sini kita pahami dulu untuk level 30.000 menurut uang receh adalah level psikologis Bitcoin yang mungkin akan menjadi resisten kita juga di pergerakan sekarang. Nah, kita balik ke pergerakan akhir-akhir ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari green candle yang sudah terjadi dalam beberapa minggu ini, Bitcoin cukup impulsif di tengah ketidakpastian pasar. Itu yang pertama. Apalagi di minggu ini teman-teman, Bitcoin itu naik dari level bawahnya sampai high-nya sekitar 26%. Kita sama-sama tahu sekitar 26%. Sedangkan di bulan Januari pada saat dana segar masuk ke market future, naiknya hanya sekitar 23 sampai 24%. Artinya di tengah ketidakpastian bank-bank konvensional, banyak likuiditas atau dana segar yang masuk ke aset kripto. Itu yang pertama ya teman-teman, yang perlu kita garis bawahi. Nah, memang secara jangka panjang uang receh masih berpikir untuk Bitcoin akan mampu menembus atau bahkan melampaui ATH-nya mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tapi hal itu kita kesampingkan dulu. Kita jangan FOMO dulu sampai menembus 69.000. Karena apa? Untuk mencapai ke sana, untuk mencapai ke level tersebut atau menembus ATH-nya bahkan 100.000, 150.000 per Bitcoin-nya, itu masih cukup jauh kalau menurut uang receh. Karena apa? Dengan bankrupt-nya bank-bank konvensional,
masyarakat sekali lagi diberikan pilihan bahwa ini Bitcoin adalah salah satu cara untuk finansial mungkin di kemudian hari. Tapi kita butuh lebih dari sekadar itu teman-teman. Karena sekarang perbandingannya orang yang tahu bank konvensional sama Bitcoin masih cukup jauh. Artinya kita masih butuh adopsi secara masif lagi teman-teman. Kita lebih butuh adopsi yang lebih masif dan tentunya infrastruktur untuk Bitcoin itu sendiri dan regulator terutama. Nah, mungkin di kemudian hari seiring berkembangnya Bitcoin masuk ke sesi bull run-nya, infrastruktur dan yang lain sebagainya sudah mulai digarap, baru Bitcoin punya kans yang lebih besar untuk mencapai angka 100.000, 150 atau bahkan 200.000 teman-teman. We never know kapan. Tapi uang receh tetap cukup percaya akan hal itu teman-teman. Nah, kita kembali ke price action sebentar. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang mau uang receh sampaikan terkait time frame mingguan di Bitcoin. Nah, kita sudah mencapai sebuah level yang menurut uang receh cukup penting, yaitu si moving average 200 untuk time frame weekly. Terakhir kali kita mampu break dari sana itu di sekitaran bulan Juli tahun 2022. Tapi teman-teman, kalau kita flashback lagi ke belakang, terakhir kali kita break di bulan Juli itu kita dalam posisi downtrend atau kita dalam posisi downtrend yang sangat major teman-teman. Dan sekarang kalau kalian mengamati, posisi kita sudah bukan lagi dalam posisi downtrend, melainkan kita sudah mampu menembus level tertinggi dari pergerakan sebelumnya. Artinya sekarang kita dalam time frame yang lebih major, kita memasuki era bull. Artinya hari ini setelah sekian lama kita berhasil menembus MA 200, kita dalam posisi bull yang cukup besar. Artinya kans Bitcoin untuk mampu menembus level 30.000, uang receh cukup yakin. Dan after dia menembus level 30.000, sama seperti pergerakan dari sebelumnya kejatuhan Terra Luna, hampir tanpa penghalang teman-teman. Ada potensial Bitcoin dari sini untuk ke level 42.000 juga akan tanpa penghalang. Itu yang pertama. Karena kita melihat dari potensial pergerakan di candle sebelumnya, ada harapan Bitcoin hanya akan menemui sedikit rintangan di sekitar level 28.500 sampai 30.000-an teman-teman. Setelah itu Bitcoin akan bisa ngacir. Tentunya ini butuh adopsi yang lebih masif dan tentunya dana yang lebih banyak. Sekitaran, kalau kalian masih ingat mungkin di sekitaran bull market tahun lalu 2019, itu dana di coin market cap kurang lebih ada 2 triliun US dollar. Dan sekarang coin market cap dananya sekitar 1,2 triliun US dollar. Artinya kita masih punya gap 800 miliar US dollar yang perlu masuk ke market lagi, setidaknya untuk menyamai persentase dari angka sebelumnya teman-teman. Nah, itu dalam valuasi uang receh di jangka panjangnya. Meskipun uang receh masih belum cukup yakin akan adopsi massal yang akan terjadi. Artinya butuh satu kali kejadian lagi yang membuat adopsi massal Bitcoin ya teman-teman. Butuh satu kejadian besar, terutama sektor perbankan atau sektor finansial, bukannya menakut-nakuti, untuk mungkin sekali lagi terjatuh dan membuktikan bahwa Bitcoin lebih better dari sektor perbankan. Nah, dalam hal ini uang receh murni spekulasi bahwa maybe Bitcoin after dia menyentuh level 28.500 dia akan mampu pumping dengan cukup hebat teman-teman. Nah, kita flashback lagi ke belakang, kita cukup memang melihat uang receh juga cukup melihat ada sedikit resisten mungkin di area sebelah sini teman-teman. Nah, ini adalah pergerakan Bitcoin sebelumnya ya. Ini mampu mempertahankan harga Bitcoin di kisaran level 32.000. Nah, ini cukup menjadi momentum waktu itu berhasil menjadi support Bitcoin sebelum Bitcoin benar-benar menembus support ini teman-teman. Di kisaran bulan Juli tahun 2021. Kita sama-sama melihat ini cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin selama 3 kali kurang lebih.
Tapi di saat kejatuhan Terra Luna ini sama sekali tidak mampu menahan pergerakan Bitcoin, akhirnya lolos begitu saja. Nah, mungkin ada dua level penting ini nanti yang cukup kita perhatikan di major time frame, yaitu di level 28.500 sampai 30.000 dan satu lagi di level 32.000-an. After itu Bitcoin akan memasuki masa bullishnya, mungkin bisa menyentuh ke 42.000, bukan sesuatu yang mustahil. Tapi jangan FOMO dulu, ini bukan saran finansial untuk beli Bitcoin di posisi sekarang teman-teman. Silahkan kalian lakukan Dior terlebih dahulu. Dan buat kalian cukup dulu uang receh bahas Bitcoin price action-nya di time frame mingguan pada kesempatan hari ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu share dan mungkin bisa bantukan info ke teman kalian bahwa uang receh punya insight yang cukup menarik untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Jangan lupa subscribe channel Uang Receh dan tinggalkan komentar jika kalian suka, dan like juga untuk video ini teman-teman. Thank you for watching this video. See you on the next video.